وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha man syaa'a li khairin fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghadran minal bahri aw rashfan minad diyami. Ada dia Sayyidi Rasul Imam Masjid Nuruddin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, semoga mereka semua senantiasa dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan inayah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mendapatkan kelembutan yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita penuh dengan keberkahan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam Sabtu yang lalu, alhamdulillah telah kita bahas tentang apa saja beberapa macam yang terkait dengan najis yang dimaafkan. Maka pada malam hari ini, pada halaman 38 paling bawah, kita akan mengkaji tentang apa atau dengan apa najis-najis dapat disucikan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-faslu tsani fima yathhuru bihi an-najasatu. Al-faslu tsani fima yutahharu bihi an-najasatu. Bermula fasal yang kedua itu pada menyatakan suatu yang menyucikan akan segala najis. Nah, jadi fasal ini akan membicarakan apa saja yang dapat mensucikan najis. Ketahuilah olehmu bahwasanya yang menyucikan akan najis itu yang ada kalanya bersifat jamid, yakni sesuatu yang keras, benda keras, ya. Jamid. Ada kalanya ma'iat atau sailat, sesuatu yang cair. Jadi boleh berbentuk benda keras atau padat ataupun yang cair. Adapun yang jamid yaitu misalnya batu atau kayu atau barang sebagainya. Jadi batu atau kayu atau barang yang dapat digunakan untuk membersihkan najis, di mana sesuatu itu keras adanya, yaitu tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi kesat. Nah, macam batu itu kan keras, kesat, dan yang bersih atau yang suci. Demikian juga kayu atau sebagainya. Dan yaitu alat-alat menyucikan bagi istinja. Nah, istinja ini kan bagaimana kita dari kata naja, istanja, artinya membersihkan atau berusaha untuk membersihkan atau mengangkat dari diri kita akan najis. Alat-alat menyucikan untuk istinja dengan syarat adalah ia keras, lagi suci, lagi kesat, yang tiada dihormati oleh syarak, seperti yang lagi akan datang
ada kaifiat istinja. Macam batu atau sesuatu yang secara umum bukan sesuatu yang dimuliakan atau dihormati pada syarak. Nanti akan ada penjelasannya pada kaifiat istinja itu. Adapun sesuatu yang cair itu maka yaitu tiada menyucikan ia akan najis melainkan air yang mutlak lagi suci. Air yang mutlak yang suci. Tahir mutahhir lagi menyucikan. Jadi air mutlak yang suci lagi menyucikan. Air mutlak ini air asal, tidak ada dicampur kopi, tidak ada dicampur teh. Kalau dicampur kopi, air kopi namanya. Bahaya kalau pakai kopi deh. Pakai juga air teh. Ini air mutlak. Jadi air yang dengan nama sebagai dasar asal air. Yang dia suci, tahir, mutahhir lagi menyucikan. Sebab nanti ada air yang suci tapi tidak bisa lagi menyucikan. Nah, air yang suci lagi menyucikan. Bermula air itu terbagi atas 4 bahagi. Jadi air yang digunakan untuk menghilangkan najis yang ma'iat tadi ada 4 bahagi. Pertama, air yang suci lagi menyucikan, tetapi makruh memakai akan dia air. Tetapi makruh memakai akan dia yaitu air yang mutlak. Dia suci lagi menyucikan, tetapi makruh memakai akan dia, namanya air yang mutlak. Kedua, air yang suci menyucikan, tapi makruh memakai akan dia, yaitu air yang bercampur pada matahari pada waktu yang sangat panas. Air yang wadahnya besi, kemudian lagi terpapar dengan matahari yang sangat panas, dan pada negeri yang sangat panas seperti negeri Mekah, dan pada bejana yang ada baginya karatan, ada karat ya, seperti tembaga dan besi dan timah. Panas betul kalau sudah kena air, kena matahari yang panas. Dan dipakai padahal panasnya itu dipakai padahal panasnya itu bersalahan jika dipakai kemudian daripada disejukkan. Jadi tadi maksudnya air yang sedang panas itu dipakai, berbeda dengan jika disejukkan dulu, maka tiada makruh. Dan demikian lagi makruh memakai air yang sangat sejuk dan air yang sangat panasnya, karena yang demikian itu menyakiti akan badan. Berwudu dengan air yang sangat sejuk, air kulkas yang sedang sejuk-sejuk, malam pula wudu gitu ya. Atau sebaliknya di siang hari pakai air yang panas tadi, itu makruh hukumnya. Karena apa? Karena menyakiti badan. Yang ketiga, air yang suci tiada menyucikan, itu air yang telah dipakai akan air salat yang fardu, atau mandi yang fardu, atau air yang telah dipakai pada menyucikan najis namun dengan tiada berubah baunya dan warnanya dan rasanya, dan tiada lebih timbangannya daripada sebelum dipakai pada menyucikan najis itu. Jadi ada satu air dia suci tapi tiada menyucikan karena sudah dipakai, nanti namanya air musta'mal namanya. Dan demikian lagi air yang suci tiada menyucikan, yaitu air yang sangat berubah sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Misalnya masuk sabun di dalamnya, tertumpah sampo di dalamnya, dia sebenarnya suci tapi tidak dapat lagi mensucikan.
yang terkaya daripada sekira-kira hilang nama air mutlak. Seperti air kunyit sudah jadinya, air kumkumah, air kusturi, atau gulai ya. Gulai ini enaknya di gulai. Atau air garam bukit yang tiada lagi dinamakan air mutlak. Bersalahan jika berubah dengan sebab keruh dengan lumpur atau berubah dengan garam laut. Kalau karena tercampur air itu memang tempatnya di lumpur atau tempatnya memang air laut, bercampur dia dengan garam laut, keruh airnya, itu tidak ya. Jika sangat berubahnya sekalipun, bahkan kalau keruh nian karena lumpur dan karena garam laut, memang disitulah tempatnya sekalipun ini, maka yaitu suci menyucikan. Dan demikian lagi tiada mengapa berubah air itu sebab lama ditaruh atau berubah sebab sesuatu yang pada tempat berhentinya atau diamnya air tersebut. Air ini kan kadang-kadang kalau disimpan lama dia bisa juga berubah jadi keruh karena sudah lama betul disimpan, atau sebab sesuatu yang tempat di mana dia berada terhenti air tersebut. Atau pada tempat lalunya, seperti berubah dengan sebab belerang atau ini semacam itu ya, artil atau kafur, zat-zat yang ada pada bebatuan yang pada tempat berhentinya, atau berubah dengan daun kayu yang gugur di satu tempat, air itu jadi warna merah karena daun-daunnya itu warna merah misalnya. Di dalam telaga yang tiada dapat dipelihara atau dijaga daripadanya, mau tidak mau kita tidak dapat menghindari, misalnya tercampur dengan daun-daunan yang berwarna dan sebagainya, maka itu suci menyucikan. Dan demikian lagi suci menyucikan air yang berubah baunya dengan sesuatu yang keras yang dijatuhkan di dalamnya, seperti gaharu. Masuk gaharu itu kan benda padat atau kapur yang keras, walaupun berubah baunya sekira-kira tiada bercerai jirimnya. Artinya gaharu itu tetaplah kayunya tak berubah, atau sesuatu apapun yang tetap. Nanti kalau dah dia larut, itu lain nanti ya, atau tercerai-berai zat yang mencampuri air tersebut. Sekira-kira tiada bercerai jirimnya, fisik benda yang jatuh itu tetap tidak ada hamburan, tak ada terbuka-buka dan sebagainya dalam air tersebut atau kepada air itu. Atau cendana, kayu cendana yang keras atau barang sebagainya. Kalau masuk gaharu jadi wangi, masuk cendana jadi wangi, tidak apa-apa itu ya, karena memang benda itu benda padat dan tidak bercerai-berai di dalam air tersebut. Yang keempat, air yang tiada suci lagi tiada menyucikan. Mungkin tadi ada sedikit keliru yang pertama itu ya. Air mutlak itu sebenarnya air suci yang menyucikan. Wallahu a'lam. Keempat, air yang tiada suci lagi tiada menyucikan, yaitu air yang kena najis yang kurang daripada 2 kullah. 2 kullah itu telah kita sebutkan secara umum, kurang lebih berukuran 216 liter volumenya. Sama ada berubah atau tiada berubah. Jadi air yang keempat, air itu tiada suci lagi tiada menyucikan. Apa itu? Air yang kena najis, ukuran airnya kurang dari 2 kullah tersebut. Apakah berubah airnya atau tidak berubah? Jadi kalau sudah
kena najis, kemasukan najis, asal air itu kurang daripada 2 kulah, berubahkah air tersebut atau tiada berubahkah, maka dia tidak suci lagi dan tidak dapat mensucikan, tidak dapat dipakai untuk berwudu. Dan demikian lagi air yang sampai 2 kulah atau lebih yang kena najis, air itu lebihlah 2 kulah, lalu masuk najis, padahal berubah rasanya, lalu berubah rasanya gara-gara najis tersebut, air yang banyak itu berubah rasanya atau warnanya atau baunya, 3 macam. Dia jatuh ke dalam air yang lebih dari 2 kulah, lalu berubah apakah baunya, apakah warnanya, ataukah juga rasanya. Jadi kalau kurang dari 2 kulah, macam manapun walaupun tak berubah tetap najis. Tapi kalau lebih dari 2 kulah, tengok dulu, jika berubah baru dia menjadi najis. Jika berubah salah satu daripada sifat yang 3 itu, jadi najis, air itu menjadi mutanajjis. Bersalahan atau berbeda dengan air yang kurang daripada 2 kulah itu, maka apabila jatuh di dalam najis, maka menjadi najis air tersebut, walaupun tidak berubah warnanya, baunya atau rasanya. Jadi walaupun tak berubah, awak punya air seember cuman, misalnya masuk tikus di dalamnya, ada tikus mati di dalamnya, pas diangkat tidak ada pula, tetaplah tak ada bau karena baru mati, tak ada rasanya pun, tak berani pula nyicip yang dah. Itu najis ya hukumnya. Jadi itu pada mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Inilah hukum air yang tiada mengalir. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Adapun hukum air yang mengalir itu, maka tersebut pula kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi sebenarnya pembagiannya, pertama air mutlak yang suci lagi menyucikan, kedua air musta'mal, air suci, air musyammas, suci menyucikan tapi makruh. Yang ketiga air musta'mal, suci tapi tidak mensucikan. 4 air mutanajjis, air itu bernajis ya, dan tidak dapat mensucikan daripada najis. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khubutha. Apabila air sampai 2 kulah, niscaya tiada menerima akan najis. yakni apabila ada air itu 2 kulah atau lebih, maka jatuh di dalamnya najis padahal tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka yaitu tiada najis. Dan jika berubah salah satu daripada sifat yang 3 itu, ini tadi yang kita bacakan ya, maka dalam mazhab Syafi'i menjadi najis jika berubah. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Adapun hukum air yang mengalir itu, maka tersebut pula kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa ammal jari idza taghayyara an bin najasati fal jaryatul mutaghayyiratu najisatun duna ma fawqaha wa ma tahtaha li'anna jarayatil ma'i mutafasilatun wa kadhan najasatul jariyatu idza jarat bimajral ma'i fan najisu mawqi'uha minal ma'i wa ma an yaminiha aw shimaliha idza taqasara an qullataini wa in kana jarjul ma'i aqwa min jaryin najasati fama fawqa najasati tahirun wa ma asfala anhu fanajisun
wa in taba'ada wa kathura illa idza ijtama'a min haudin qadra kullataini wa idza ijtama'a kullatani min ma'in najisin tahura wa la ya'udu najisa bitafriqi. Hadza huwa madhhabu Syafi'i rahimahullahu taala. Artinya, adapun hukum air yang mengalir apabila berubah dengan najis, maka jariyah atau air yang mengalir pada satu tempat lupa yang berubah itu jadi najis. Walaupun mengalir tapi berubah dengan najis, maka dia mengalir pada satu tempat lupa yang berubah itu, maka jadi najis. Tempat yang memang najis mengalir najis air di situ, maka berubahlah air tersebut, maka menjadi najis. Dan jika sampai 2 kullah atau lebih sekalipun, misalnya di parit-parit, mohon maaf, airnya itu mengalir lah sebenarnya, tapi mohon maaf misalnya airnya itu mengalir di aliran di mana disitulah juga tempat najis, berubah airnya, kada berubah dicium baunya misalnya, itu menjadi najis walaupun lebih daripada 2 kullah. Bermula makna jariyah itu yaitu perhimpunan air pada satu tempat daripada air yang mengalir. Adapun yang di atasnya, yakni yang dahulunya, dan yang di bawahnya, yakni yang di hilirnya, yang tiada berubah air itu, maka tetap suci menyucikan, karena tiap-tiap satu daripada jariyah air baginya perceraian. Jadi tengok jugalah posisinya, kalau dia terkelompok pada kelompok yang najis, lalu mengalirnya itu berkutat di situ, maka menjadi najis. Tapi jika yang tidak, artinya kan ada tempat-tempat yang airnya mengalir dengan deras, kemudian lagi tidak ada najisnya di situ, tiada berubah pula warna, rasa dan baunya, maka air itu suci lagi menyucikan. Karena pada setiap jariyah atau aliran tersebut ada perceraian. Jadi dia ada di mana mengalirnya berbeda-beda, ada bercabang-cabang. Dan demikian lagi najis itu bersama-sama dengan mengalir air itu, maka yaitu air yang najis. Jadi kalau dia tempatnya najis, mengalir air dari tempat yang najis tersebut adalah air yang najis, karena tertentu ya pada tempat najis tersebut jua. Jadi alirannya itu aliran tempat najis. Mohon maaf, misalnya di bawah kakus ada selokannya, diselopkan dululah air itu mengalir, maka itu kan aliran air najis, maka air yang ada di situ najis. Mohon maaf, paling mudah kita mengkategorikannya air got lah, air got yang turun dari rumah, dari tempat najis kita itu, walaupun banyak, karena di situ ada kumpulan najis-najis, itu udah ada suci lagi mensucikan. Kita ini alhamdulillah, Indonesia ini kaya dengan airnya. Kalau tempat-tempat tertentu memang boleh jadi mereka mengalami hal yang sangat sulit. Dan najis pula air yang di kanan, najis pula yang di kirinya. Jadi selagi masih disitulah, kanan kiri pun najis jadinya ya. Karena dia mengalir pada tempat yang bernajis. Apabila kurang ia daripada 2 kullah. Adapun jariyah air yang di atas najis itu
yaitu yakni yang dahulunya dan jariyah yang di bawahnya, yakni yang di hilirnya. Kalau sudah keluar daripada aliran tersebut, dia sudah mengalir sampai ke hilir, hulunya bernajis, hilirnya tidak, misalnya ya, sampai ke situ sudah, dan bersih, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada perubahan, maka tiada najis. Jadi nengok kalau memang dia mengalir di tempat najis, tapi kalau dia bercampur, awalnya bersih, masuk ke tempat najis, yang dinajis itu salurannya bernajis semua, lalu sampai pula ke hilirnya yang daerah tempat suci, maka itu menjadi suci pula. Contoh misalnya, mohon maaf, aliran itu tak ada banyak, aliran itu jatuhnya dari gunung misalnya atau bukit, tapi di tengah aliran tuh ada orang naruh WC, banyak WC-nya, maka daerah aliran yang ada WC itu pasti najis. Kalau dah jauh perjalanannya keluar daripada daerah tersebut dan telah sampai ke hilirnya bersih, maka itu tidak lagi najis. Jadi daerah yang ada najisnya itu saja yang dianggap bernajis. Nah, dengan syarat nanti yang di ujung itu tidak ada bau, rasa, dan tidak ada perubahan warna, bau, dan rasanya. Tapi kalau sampai ke ujung kuning juga warnanya, jangan. Tengoklah. Itu tentang air. Jangan sampai yang berubah. Kalau masih ada perubahan, bau dan sebagainya, tetap najis, walaupun lebih daripada 2 kula. Dan jikalau jauh daripada najis itu terkebawah dan banyak sekalipun, tetapi apabila berhimpun di dalam satu lopak, semacam bentuk kolam sudah, atau satu teluk, sekira-kira sampai 2 kulah, maka yaitu suci lagi mensucikan. Jadi kalau ujung-ujungnya ada berhimpun tapi lebih dari 2 kulah, tidak ada pula warnanya berubah, rasanya, baunya, maka itu jadi suci dan menyucikan. Dan demikian lagi apabila dihimpunkan daripada air yang kena najis itu dalam satu tempat, maka sampai ia 2 kulah, maka jadi suci dan menyucikan. Jadi kalau ke ujung misalnya ada kolam yang terakhir, tapi bau tidak ada, rasa tidak ada, warna tak berubah, airnya pun lebih daripada 2 kulah, walaupun dia tadinya awalnya melewati najis, maka dia menjadi air yang suci lagi menyucikan, dan tiada dikembalikan, tiada kembali najis ia, sebab diceraikan. Sudah tidak lagi berada pada tempat najis tersebut, sudah terpisah artinya. Inilah pada mazhab imam kita Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Adapun pada mazhab Imam Malik, maka yaitu tiada dihukumkan najis air itu, melainkan dengan berubah rasanya atau warnanya atau baunya, sama ada air itu 2 kulah atau kurang. Jadi untuk Imam Malik dia tidak ada masalah, kurang dari 2 kulah pun selama tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya, kita cemplung di dalamnya, berendam di dalamnya misalnya, tak ada perubahan warna, bau, dan rasa, bagi mereka tetap suci dan menyucikan. Tapi kalau dalam mazhab kita, jika kurang daripada 2 kulah, menjadi air yang musta'mal. Ini memang nanti akan ada bab yang secara khusus insyaallah akan kita jelaskan. Sebab dalam praktek berwudu memang kita harus hati-hati jangan sampai air tersebut menjadi musta'mal. Musta'mal itu secara khusus maknanya air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai.